kita ke proses pembelajaran bermakna. Tadi Ausubel sudah mengatakan ada bermakna, ada yang dikaitkan dengan pengetahuan baru, ada yang hafalan gitu ya. Mari kita flashback nih Bapak Ibu, siswa-siswi kita sukanya dihafal kalau pelajaran itu atau seperti apa? Karena tidak semua materi harus dihafalkan. Nah, proses pembelajaran bermakna ini di teorinya Ausubel ini merupakan kuncinya. Dia harus mengkaitkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Jadi materi baru itu begini, Bu. Sekali lagi, siswa kita, putra-putri kita sudah punya konstruksi pengetahuannya, pengetahuan awal. Itu ya, Pak Mujiman ya, Bu In ya. Nah, ketika siswa kita berangkat ke sekolah mau belajar dengan Bapak Ibu, otomatis kan nanti dikasih materi tuh, Pak. Gitu kan, dikasih materi baru. Nah, itu yang dikatakan maksudnya mengkaitkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Makanya jangan sampai Bapak Ibu guru kalau mengajar salah konsep. Gitu ya. Biasanya soalnya siswa-siswi kita tuh sangat percaya sama gurunya loh dibanding sama orang tuanya. Kata Bu Guru. Begitu ya Pak Mujiman ya. Kata Bu Guru saya begitu. Meskipun orang tuanya seorang dokter atau profesor. Tapi kata Bu Guru loh, sama kata Pak Guru loh. Begitu ya Mas Iwan ya. Jadi orang tuanya itu tidak dianggap karena apa? Itu sangat digugus sekali. Diajarkan cara belajar matematika yang mudah. Enggak, kata Bu Guru, kata Bu Ustazah seperti ini. Gitu ya. Ini luar biasa nih ketika kita betul-betul dikagumi oleh siswa-siswi kita. Makanya jangan sampai kita salah konsep. Bagaimana Bu Ika ketika kita sebagai seorang pendidik, pas dilalah ngajar, kita lupa nih, konsep kita keliru. Bapak Ibu, besoknya jangan lupa untuk meminta maaf pada anak-anak kita. Sampaikan pada anak-anak kita, nak mohon maaf, kemarin Bapak mengajar ada yang terlewat. Kemarin Bapak ngajar ada yang keliru. Karena satu kali miskonsepsi itu akan terbawa sampai nanti. Karena kata Bu Guru tadi sama kata Pak Guru. Jadi jangan lupa jangan malu untuk mengakui kesalahan kalau kita misalkan ada yang keliru. Sampaikan aja. Mohon maaf ya nak, kemarin Bapak ternyata keliru menyampaikan ini. Gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi belajar itu tidak hanya menghafal gitu ya, tapi harus menghubungkan konsep baru dengan yang sudah diketahui. Oke. Baik. Mari kita masuk ke pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Ini dari beberapa ahli, saya baca beberapa artikel itu, ya, bahwa pembelajaran bermakna itu terjadi ketika apa? Satu, ketika peserta didik atau siswa aktif. Aktif itu seperti apa Bapak Ibu sudah tahu. Anak aktif itu seperti apa? Oh, anak aktif itu Bu Ika ketika di kelas dia selalu ingin tahu, dia selalu bertanya. Oh, Bu Ika anak itu ketika aktif itu dia itu setiap ada permasalahan yang misalkan yang dia belum paham, pasti dia akan mengejar untuk supaya dia bisa paham. Nah, kemudian konstruktif. Ya, jadi dia membangun nih. Ya, bukan destruktif tapi betul-betul konstruktif. Kemudian memiliki tujuan kooperatif, dia mau bekerja sama, mau kolaborasi, ya, dan mengerjakan tugas-tugas autentik. Ini yang dikatakan pembelajaran bermakna. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu dilihat nih di sekolah Bapak Ibu, kira-kira ini sudah dilakukan atau belum? Sudah nampak atau belum? Saya kira ini sudah nampak. Ya, Pak Mujiman ya, anak aktif biasa kan berdiskusi. Bagaimana supaya aktif di kelas, ada diskusi, gitu kan? Bagaimana supaya anak itu kelihatan konstruktif, memiliki tujuan. Oke, saat presentasi, gitu kan, kita kan bisa nampak mana anak yang betul-betul bagus cara menyampaikannya, mana anak-anak yang sudah menguasai terkait dengan materinya. Ya, pembelajaran manusia merupakan proses alami, aktif, proses mental dan sosial. Bapak Ibu perlu kita sadari, kita ingatkan bahwa sekali lagi kita makhluk sosial. Kita ingatkan pada anak-anak kita bahwa kita adalah makhluk sosial. Makanya kenapa kalau di kelas itu ada kerja kelompok, ya, ada diskusi kelompok. Karena apa? Ingatkan pada putra-putri kita bahwa kita itu adalah makhluk sosial yang harus saling punya toleransi, harus bisa berbagi. Nah, ini kaitannya dengan meaningful
learning. Gitu ya. Ini kata ahli yang beberapa artikel yang saya baca. Kemudian, nah masih pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna itu adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku. Mari lihat Pak Mujiman, Bu Iin. Pengetahuan, keterampilan, perubahan perilaku sama nggak dengan kognitif, afektif, psikomotorik? Sama tidak? Sama kan? Ketika kurikulum 2013, pengetahuan, keterampilan, sikap, sama kan? Sama ini tuh. Ya, makanya yang tadi saya katakan, deep learning itu sebetulnya dari zaman kurikulum yang lama itu sudah ada, sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Cuma kita belum tahu kalau itu namanya deep learning. Ya, seperti ini kan pembelajaran proses memperoleh pengetahuan. Ya betul ya, pengetahuan kaitannya dengan kognitif. Betul ya? Kemudian keterampilan atau psikomotorik. Bagaimana si anak motoriknya, bagaimana si anak bisa menggunakan sesuatu, bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Perubahan perilaku itu kaitannya dengan apa? Dengan sikap kan? Ketika kurikulum 2013 dipecah, ada sikap spiritual, betul ya? Ada sikap sosial dan lain sebagainya. Itu sebetulnya sudah ada. Ya, kenapa sekarang deep learning itu kok angkat kembali gitu ya? Sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukan, gitu ya? Karena saya baca beberapa dari artikel pun memang ini fokusnya meaningful learning pilar kedua ini gitu ya, yaitu proses pembelajaran itu sama untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku. Seperti itu. Perubahan perilaku itu kaitannya dengan afektif atau sikap. Kalau kita mau jabarkan lagi, sikap itu ada dua, ada sikap ilmiah, ada sikap sosial. Sikap ilmiah di mana letaknya? Sikap ilmiah bisa kita lihat saat anak sedang kerja ilmiah. Salah satu kerja ilmiah itu contohnya misal, kalau di sains, di bidang saya fisika, sikap ilmiah itu akan nampak saat anak sedang melakukan kegiatan eksperimen. Bagaimana dengan sikap sosial? Sikap sosial itu akan nampak seperti apa? Kembali ke slide yang tadi, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dia akan muncul sikap sosial itu bekerja sama, toleransi, bertanggung jawab, itu adalah sikap sosial. Yang kaitannya itu adalah antar sesama manusia. Itu kan sudah ada di kurikulum 2013, itu sudah ada di KTSP, gitu ya. Jadi kalau kita mau merunut ke belakang, seperti itu. Nah, kemudian pembelajaran bermakna itu mensyaratkan adanya hubungan substantif tadi antara pengetahuan baru dan apa yang sudah diketahui oleh siswa sebelumnya. Jadi, Bapak Ibu, untuk pembelajaran bermakna itu mengintegrasikan antara berpikir itu lewat pengetahuan, lewat intelektualitas siswa. Yang kedua, merasakan itu kaitannya adalah dengan sikap kita. Yang ketiga adalah bertindak atau action. Nah, ini bermakna itu. Jadi tidak hanya datang ke sekolah, dia mendengarkan. Tapi dia dapat apa sih dari proses pembelajaran tadi? Apa sih yang dia rasakan? Apa sih kesannya setelah belajar dengan Pak Mujiman dan Bu Iin? Oke, ternyata belajar itu penting. Berarti kalau saya supaya pinter, saya besok lagi kata Pak Mujiman ketika nilainya ingin bagus, berarti saya harus belajar. Anak mulai action. Itu kata Novak itu 2010. Jadi namanya pembelajaran bermakna itu adalah integrasi antara berpikir, merasakan, dan bertindak. Gitu. Ini sama juga kan maknanya pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu akan nampak lewat apa? Lewat tindakan kita, lewat tindakan siswa kita. Jadi nanti dilihat siswa kita kalau di sekolah itu 3D. 3D itu duduk, diam, dengar. Hanya duduk, mendengarkan, gitu kan, diam. Itu 3D. Nanti ganti, jangan 3D. Ya, karena kita mau melaksanakan deep learning. Ya, melalui
pilar mindful learning, meaningful learning, sama joyful learning. Nah, jadi tidak 3D lagi ya Mas Iwan ya. Ya, Bu Iin. Jadi nanti hanya duduk, diam, dengar. Pulang sekolah tadi belajar apa, Nak? Nggak tahu. Tadi latihan apa, Nak? Dengan Pak Mujiman, dengan Bu Iin? Nggak tahu. Karena apa? Anak tidak ada interaksi, karena tidak terintegrasi antara berpikir, merasakan, sama bertindak. Gitu ya. Jadi lain di mulut, lain di hati, dan lain di tindakan. Mari kita sinkronkan. Mari kita sinkronkan. Yang di mulut kita, ya, yang di otak kita, yang di hati kita, sama yang di langkah kita, ya, dengan tindakan kita. Mari kita sinkronkan. Biar satu frekuensi. Untuk apa? Untuk menghasilkan pembelajaran atau kehidupan yang bermakna.